Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, ashabal fadail, para alim ulama barokiai, wabil khusus akhil karim Kiai Al-Hajj Sohibul Bet Kiai Muharrar. Saya ini bingung, Kiai Muharrar itu Kiai Muharrar apa Mukarrar? Karena kalau ditulisan Mukarrar, bainat tahrir wa takrir niku benten. Tapi kalau saya bilang Mukarrar, takut dianggap tidak fasih sama sampean. Ya udah Muharrar saja. Akhil karim al-fadil al-alim al-allamah tul maqamil makhsus min Allah ta'ala Kiai Imaduddin Al-Bantani atalallahu baqa'ah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur sehat walafiat. Paku Indonesia, moga-moga panjang umur, jangan sampai sakit Kiai. Daripada panjenengan sakit lebih baik ditambah lagi bojonya. Kemudian Abuya Yusuf Al-Bantani, wakil ketua umum, ya, mendampingi Kiai Imaduddin Al-Bantani, Abuya Ja'far, kemudian Abuya Nur Ihya, dan para ulama, para kiai kang sami. Kita tidak akan mampu membangun kemuliaan kalau kita terpecah belah. Kita tidak akan mampu membangun cita-cita kita kalau kita terpecah belah. Maka PWI Laskar Sabilillah hadir dalam rangka menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia, baik agama, budaya, sosial kemasyarakatan, termasuk juga nanti politik. Ada satu agenda saya politik. Nanti ketika menjelang pemilu, nanti PWI Laskar Sabilillah akan punya inisiatif untuk mengumpulkan seluruh calon presiden. Jadi mengadakan pertemuan lintas calon presiden, lintas partai politik. Maksudnya supaya siapapun yang akan menjadi presiden maka akan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, sebab wajah presiden adalah wajah daripada kemuliaan Indonesia. Maka PWI Laskar Sabilillah secara tegas, siapapun nanti presidennya yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia, PWI Laskar Sabilillah siap untuk mendukungnya dan membentenginya. Saudara-saudara sekalian, PWI Laskar Sabilillah ini didirikan tanggal 29 Agustus 2023. 2023, 24, 25. Baru 2 tahun setengah juga tidak ada. Tapi ini anak kecil sangat bongsor sekali. Ya, anak kecil tapi larinya terlalu cepat. Bahkan umur 2 tahun setengah jenggotnya sudah panjang-panjang Pak, rambutnya sudah panjang-panjang. Itu salah satu ciri khas daripada PWI. Saya tahu nggak tahu itu apa dari Allah apa dari apa, saya nggak paham. Tapi begitulah. Makanya ada orang-orang yang tidak suka kepada PWI menyebut bahwa kita itu barisan dukun. Tidak apa-apa, dukun itu singkatan duduk dengan tekun, wirid dan zikir. Ya, jadi saya berkali-kali, Gus, sampean itu kan mengitukan apa, mengangkat budaya, tapi kok sampean pakaiannya sama dengan Ba'alwi itu ada. Saya ditanya begitu Pak. Saya bilang bukan begitu, saya selalu merintahkan sampean untuk pakai pakaian budaya. Kenapa?
budaya sampean, karena itu perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah mengatakan uhibbul Arab, saya mencintai Arab. Ingat, kalau Arab bukan Ba'alwi, karena Ba'alwi secara genetika bukan Arab tapi Yahudi Askenazi. Kenapa saya tegaskan seperti itu? Karena sampai mandang sayanya agak curiga ini. Makanya kalau ilmu harus talaki bertemu dengan kiai seperti itu supaya jangan curiga terus sampai ya. Suudzon yang enggak bagus, terlalu husnudzon juga banyak belainya. Saudara-saudara sekalian, kata Rasulullah uhibbul Arab, saya itu mencintai Arab. Ini kadang-kadang disalahartikan oleh orang-orang yang dangkal ilmunya. Dikiranya kita itu harus mencintai seluruh yang berbau Arab. Dianggap sesuatu yang berbau Arab itu adalah positif. Oh tidak, bukan berarti kita harus selalu pakaiannya bergamis, pakai pakaian seperti pakaian Arab. Nanti bisa salah faham. Jadi saya dulu 5 tahun mengurus jamaah haji. Itu banyak di antara jamaah haji kita yang diperkosa oleh supir-supir taksi, oleh orang-orang. Begitu sudah diperkosa, saya tanya, Bu, kenapa ibu kok diperkosa tadinya? Saya dibawa bus, Gus. Dibawa apa? Dibawa di sini. Kok kenapa ibu nggak menolak? Orangnya pakai jubah, pakai gamis, dipilih itu kiai. Lah ini lain. Makanya kalau seumpama Rasulullah mengajarkan ke arah itu, berarti Rasulullah tidak benar. Makanya hadisnya ada terusannya, uhibbul Arab, saya itu mencintai Arab li'anni Arabiyyun, karena saya itu orang Arab. Artinya orang Arab harus mencintai orang Arab. Sunnahnya Rasulullah, maqasidus syariahnya, yang namanya seseorang itu harus mencintai negaranya, bangsanya sendiri dan budayanya sendiri. Jadi Rasulullah mengharapkan kalian juga bicara. Kalau Rasulullah mengatakan uhibbul Arab li'anni Arabiyyun, saya suka Arab karena saya orang Arab, maka kalian tanya uhibbu Indonesia li'anni min Indonesiyin, karena saya adalah orang Indonesia. Rasulullahnya pakai gamis, kitanya pakai belangkon. Maka saya bilang saya pesan belangkon. Cuma sayangnya belangkonnya kebesaran ini. Cuma kalau kebesaran, kata Ki Imad tadi, Gus, itu lebih bagus pakai belangkon, itu katanya kelihatannya lebih mudah. Ini saya bilang muja pangledak ini. Saya kalau sama beliau itu curiga terus karena itu di otaknya isinya rumus-rumus terus, jadi banyak kecurigaan. Saudara-saudara sekalian, jadi Laskar Sabilillah ini adalah dibangun untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia dalam rangka menjaga bangsa, menjaga kebangsaan, kesejarahan, menjaga harga diri daripada harkat kebangsaan, termasuk para ulama sejarah, termasuk presiden. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya pemalsuan sejarah itu sudah ada di Indonesia, yang dilakukan oleh klan Ba'alwi, dan itu bukan hoax, bukan fitnah. Ada buktinya. Bahwasanya pemalsuan makam itu ada buktinya. Itu bukan hoax, bukan fitnah. Bahwasanya terjadi pelecehan terhadap para ulama, para kiai Indonesia, termasuk juga pelecehan terhadap lambang negara, termasuk pelecehan terhadap presiden kita. Setiap ada presiden yang tidak diapresiasi oleh mereka, langsung dicaci maki, dijuluki dengan julukan yang tidak senonoh. Ini kerap dilakukan, merendahkan harkat bangsa Indonesia. Bertahun-tahun tidak ada yang berani melawan, bertahun-tahun Indonesia terpuruk. Maka tahun ini, mulai tahun 2003, mulai hari ini bangkit singa-singa Nusantara di dalam membela harga diri dari bangsa, negara, para ulama dan sejarahnya. Maka ketika PWI sudah muncul, maka tidak boleh ada lagi orang yang menjatuhkan harga diri daripada bangsa Indonesia. Tidak boleh ada lagi ulama-ulama yang direndahkan. Tidak boleh ada lagi orang yang mencaci maki presiden dengan seenaknya, mencaci maki menteri agama dengan seenaknya, mencaci maki kepala negara dengan seenaknya. Karena kepala negara dan menteri agama dan juga para aparat kebangsaan, kepolisian dan TNI
itu adalah merupakan wajah Indonesia. Ketika ada yang mengotori, maka yang kotor seluruh adalah muka rakyat Indonesia. Ini yang kadang-kadang yang mereka tidak faham. Maka di sini PWI bangkit. Kenapa? Karena semuanya diam. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang mampu bergerak. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang berani bergerak. Maka PWI bangkit dengan satu tekad yang bulat. Nyawa pun akan kita keluarkan demi untuk kebangsaan, kenegaraan dan negara Republik Indonesia. Jadi mohon maaf Pak, kalau PWI itu kalau seumpama demi bangsa dan negara, nyawa pun akan kita berikan. Dan itu bukan kaleng-kaleng. Yang penting Indonesia aman. Nomor selanjutnya, tidak ada lagi adu domba antar umat Islam. Tidak ada lagi adu domba antar umat Islam dan non-Islam. Tidak ada lagi adu domba antara Islam dengan Kristen. Tidak ada lagi adu domba antara Hindu dengan Islam, Hindu Buddha dengan Islam. Kita semuanya di Indonesia saudara. Ini yang diinginkan oleh PWI. Mari kita merajut kebangsaan. Kita orang Islam, PWI ingin mengibarkan persaudaraan. Orang Islam harus bersaudara, harus bergandengan tangan dengan orang Kristen, bergandengan tangan dengan orang Buddha, bergandengan tangan dengan orang Hindu dalam rangka ukhuwah insaniyah. Persaudaraan, nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara, pada waktu Kanjeng Nabi duduk ada jenazah. Begitu jenazah orang Yahudi lewat, Rasulullah bangun. Begitu Rasulullah bangun, kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, alaysa Yahudiyan? Bukankah yang namanya ini jenazah itu adalah seorang Yahudi? Kata Sayyidina Umar, kenapa engkau bangun dan menghormati ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Umar, alaysa insana? Bukankah dia juga manusia? Jadi penghormatan kepada seseorang bukan sekedar hanya dilihat dari status agamanya, tapi prinsip kemanusiaan itu adalah lebih mendasar, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada dalilnya adu domba antara umat Islam dengan Kristen. Tidak ada dalilnya adu domba antara umat Islam dengan Hindu, Buddha dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, Buddha dengan Islam, Islam dengan Kristen. Fanatisme keagamaan apabila tidak didasari dengan prinsip kemanusiaan, maka akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Padahal Islam ini memelihara kehidupan. Kemudian saudara, ini juga semua perwakilan ada semua. Ini perwakilan daripada pengurus-pengurus wilayah, termasuk juga perwakilan daripada pengurus-pengurus daerah. Ini dihitung semuanya, ini masih belum kehitung semua Pak. Sebab selalu terus menerus, bahkan kita sekarang sedang menggarap nanti ada di Bali. Di Bali sudah ada pengurusnya dan sudah ada daripada perwakilan daripada Bali. Bahkan kita juga sesuai dengan yang saya bicarakan kepada sampean, kita akan merambat kepada Malaysia. Maka perwakilan daripada Malaysia, Ustaz Khairuddin itu sudah datang dan juga sudah ngobrol-ngobrol dengan saya di rumah saya. Saya bilang nanti datang ke Rakornas. Alhamdulillah, insya Allah 5 negara PWI akan memperkuat 5 negara: Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, sesuai dengan jaringan daripada ulama Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah ditulis oleh Profesor Dr. Azumati Azro. Itu akan kita rajut kembali sesuai dengan sejarah, supaya di 5 negara ini jangan ada orang yang berani memalsukan nasab dan perjalanannya. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju kalau di Malaysia diadakan dibentuk PWI. Saya sudah mengutus santri saya di Thailand, di Patani. Kita sudah ada komunikasi, insya Allah nanti kita juga akan membentuk pengurus PWI di Thailand. Semuanya adalah masyarakat Melayu Thailand. Nanti juga di Malaysia juga pengurusnya adalah masyarakat Melayu Malaysia, bukan orang Indonesia di Malaysia, bukan. Itu salah satu kelebihan PWI yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Ketika masuk di Malaysia, maka yang jadi pengurus itu adalah masyarakat asli Malaysia. Di Thailand, masyarakat asli Thailand. Dan ini adalah wajah daripada wali songo Indonesia.
Maka saya sekarang pakai belangkon. Ya, kemudian kalau seumpama tanya, dulu saya ingin pakai belangkon. Ya, saya dulu pernah tahu kabar Kiai, nanti kita dibiasakan pakai belangkon. Kenapa? Begitu saya tidak jadi, karena ada framing seolah-olah nanti ini orang Indonesia dibenturkan seolah-olah dengan atas nama Islam. Ini cara adu domba mereka. Ini orang Nusantara, orang Indonesia seolah-olah melawan Islam, golongan dukun melawan Islam. Akhirnya saya bilang sama Kiai, jangan jadi Kiai, udah pakai udang-udang aja. Maksudnya apa? Supaya apa? Supaya kalau memang Islam menurut mereka harus pakai udang-udang, ya saya pakai udang-udang. Tapi kalian pakailah belangkon, saya bilang. Kalau udang-udang hanya untuk menyelamatkan, supaya aja jangan di framing aja. Tapi kalau di acara-acara semacam ini, saya kembali ke laptop. Kembali ke gen saya, yaitu adalah pakai belangkon. Saudara sekalian, nomor selanjutnya insya Allah kita akan membentuk Majma'ul Fuqaha Jawa. Majma' Fuqaha Jawa, yaitu kenapa saya ngobrol-ngobrol dengan Ki Imad, kenapa? Karena kerap kumpulan ulama yang ada kadang-kadang tidak berani memberikan solusi hukum kepada rakyatnya. Ketika ada doktrin-doktrin yang sesat yang dilakukan oleh Ba'alwi, balik dari MUI-nya ataupun dari orang dari organisasi Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, tidak ada satupun yang berani untuk tegas membahasnya. Maka kita harus mengumpulkan ulama-ulama yang ahli fikih dari Sabang sampai Merauke. Ketika ada satu madhab-madhab dan doktrin yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang daripada ajaran-ajaran leluhur, menyimpang daripada ajaran-ajaran nasionalisme Indonesia NKRI, membahayakan negara dan bangsa, membahayakan agama dan rakyat, maka Majma' Fuqaha Jawa ini akan langsung berfatwa, memberikan petunjuk kepada kalian. Kalian harus bersikap seperti ini ketika menghadapi seperti ini, sehingga masyarakat tidak dibuat ambigu, tegas. InsyaAllah nanti Majma' Fuqaha Jawa dipimpin oleh Kiai Imaduddin Al-Kantani. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Jadi nanti itu akan dijadikan banom ya Kiai, banom. Kemudian nanti juga ada forum simpatisan PWI, isinya adalah lintas agama. Jadi nanti semua dari China, Tiongkok, dari orang-orang yang agamanya Nasrani, agamanya Katolik, agamanya Hindu, Buddha, yang mau berjuang untuk bangsa dan kebinekaan, maka masuk di dalam Banom PWI Laskar Sabilillah yang disebut dengan Forum Simpatisan PWI Laskar Sabilillah. Jadi kita kekuatannya bukan sekedar kita warga NU, tetapi seluruh umat Islam, bahkan dari orang non-Islam asal warga Indonesia yang mau mendukung NKRI, mendukung NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, membawa leluhur, membentengi sejarah, kemudian juga membentengi warganya daripada rongrongan faham-faham kenegaraan yang melenceng dari NKRI, kemudian dari pemahaman-pemahaman yang melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang setuju ke arah itu, maka kita akan bersatu dalam satu barisan. Itu adalah PWI Laskar Sabilillah. Saudara, lambangnya panjenengan itu lambang gunung. Itu bukan lambang sembarangan itu. Kata orang ada yang mengatakan, Gus, itu lambang Laskar Sabilillah. Kalau ditempel di punggung, ini di sini, di lengan, itu kayak lambangnya Michael Jackson, kata dia. Nggak apa-apa, yang penting jadi superstar nanti. Maka itulah saudara sekalian, maka nanti di dalam masalah rapat koordinasi ini, mari kita bicarakan tentang masalah ADART, yaitu adalah bukan untuk merubah ADART, karena ADART itu dirubah atau tidaknya itu apalah di dalam kongres atau di dalam kesepakatan. Ini sudah baku, nanti dibicarakan. Kenapa? Banyak beberapa simpang siur tentang masalah peraturan perkumpulan yang panjenengan semua belum tahu, dan itu masih kita maklumi, ya. Kemudian nomor selanjutnya,
Kita ini memegang amanat yang sangat besar. Kira-kira 3 bulan kemarin ada salah satu lembaga penghitungan cepat semacam Quickcon datang kepada saya dari Jogja, tapi mereka punya kantor juga di Jakarta. Mereka kaget mau ketemu sama saya. Gus, ini hasil apa? Saya bilang, perhitungan cepat. Siapa yang merasa dirinya PWILS, Laskar Sabilillah, atau simpatisan, klik. Cuma bisa satu, cuma bisa sekali. Ternyata 3,5 bulan, tidak sampai 4 bulan, yang ngeklik itu adalah 23 juta. Luar biasa atau tidak? Luar biasa atau tidak? Luar biasa atau tidak? Makanya panjenengan hatinya yang adem ketika berbicara, karena panjenengan membawa amanat seluruh bangsa ini. Orang masyarakat Indonesia banyak mengharapkan panjenengan, maka panjenengan bikinlah, buatlah organisasi ini sebaik mungkin, seadem mungkin. Kita sama-sama bersatu, jangan sampai kita sendiri tidak bersatu. Nanti kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa menyatukan orang? Insya Allah nanti semuanya akan dibicarakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.